kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik. Apa saja, Lorin? Iya, seperti biasa berbagai informasi terkini dan inspiratif telah kami siapkan untuk Anda. Antara lain, penertiban angkutan online, PNS Provinsi DKI Jakarta masuk dan pulang kerja lebih awal selama Ramadan. Ya, dan selanjutnya kita akan membahas tentang donor darah sehat saat berpuasa. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, polemik keberadaan transportasi berbasis online di Jakarta kini mulai reda. Ya, pasalnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan yang mengatur angkutan umum untuk orang di luar trayek berbasis aplikasi sejak April 2016 lalu. Sejak April 2016 lalu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kebijakan ini dibuat demi mengatur permasalahan lalu lintas jalan terkait adanya angkutan umum untuk orang di luar trayek yang berbasis aplikasi online. Kebijakan ini menjadi jawaban bagi polemik transportasi di Jakarta yang sempat memanas karena munculnya taksi berbasis online beberapa waktu lalu, di mana angkutan online ini dianggap telah menyalahi aturan karena telah mengangkut penumpang dengan kendaraan roda 4 milik pribadi yang berplat hitam. Ditemui di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Hemi Pamuraharjo, selaku Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, menyatakan bahwa diterbitkannya PM nomor 32 tahun 2016 ini adalah untuk mengakomodir kemajuan teknologi, di mana masyarakat dapat memesan kendaraan sewa dengan aplikasi yang ada di telepon pintarnya. Pihaknya juga tidak melarang keberadaan transportasi online, walau ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pihak penyedia angkutan sewa. Kementerian Perhubungan tidak pernah melarang yang namanya angkutan umum di luar trayek, baik itu dalam bentuk taksi maupun sewa yang menggunakan aplikasi. Kita mendukung, tetapi demi keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat, mohon untuk tunduk kepada peraturan lalu lintas jalan dan peraturan menteri yang mengatur tentang masalah angkutan umum untuk orang di luar trayek. Sedikitnya ada 5 ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, penyedia angkutan sewa harus bekerja sama dengan badan hukum atau koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum di luar trayek. Kedua, kendaraan telah lolos uji KIR. Walau uji KIR tidak akan merubah plat hitam menjadi plat kuning, namun akan ada tanda khusus yang disematkan pada plat sebagai tanda pembeda dengan kendaraan pribadi. Ketiga, pengemudi kendaraan harus memiliki SIM B1 umum. Selanjutnya, STNK kendaraan tidak lagi menjadi nama pribadi, tetapi harus dibalik nama menjadi nama badan hukum atau koperasi yang di-CC dengan nama pemilik kendaraan. Dan terakhir, penyedia angkutan sewa harus memiliki bengkel dan lahan parkir atau pool. 1,5 bulan pasca pemberlakuan peraturan ini, setidaknya sudah ada 300 unit kendaraan yang telah menjalani proses balik nama, uji KIR, maupun pendaftaran pada koperasi. Kemenhub akan memberikan kesempatan hingga Oktober 2016 mendatang. Jika sampai batas yang ditentukan pihak penyedia angkutan online, pemilik kendaraan ataupun pengemudi belum memenuhi aturan yang berlaku, Kemenhub akan melakukan pencabutan izin. Dona Puspita, Yoga Pratama, DAI TV. Ya, sementara itu salah satu perusahaan penyedia angkutan umum berbasis online yang ada di Jakarta sedang melakukan proses pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sejak pertengahan Mei 2016 lalu, pihaknya mulai memfasilitasi pemilik kendaraan untuk bisa melakukan uji KIR dan pendaftaran pada koperasi tertentu. Sebagai wujud dukungan terhadap peraturan Kemenhub yang mengatur angkutan umum untuk orang di luar trayek berbasis aplikasi, yaitu PM nomor 32 tahun 2016, salah satu perusahaan penyedia transportasi online kini mulai menjalani proses uji KIR dan pendaftaran pada koperasi tertentu.
Melalui surat pernyataan resmi dari Grab Indonesia yang diatribusikan kepada Rizky Kramadibrata, selaku Managing Director dari Grab Indonesia menyatakan bahwa layanan GrabCar telah didaftarkan pada keanggotaan koperasi yang bernama PPRI atau Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia. Selain itu, sejak 16 Mei 2016 lalu, para pemilik kendaraan sedang dipersiapkan dan diproses untuk dapat melakukan uji KIR pada kendaraannya. Ditemui secara terpisah, para pengemudi transportasi online perusahaan ini mengaku telah mendapat arahan untuk mengikuti aturan yang berlaku sejak April 2016 ini. Para pemilik kendaraan maupun pengemudi menanggapi secara positif demi keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Dari Grab juga udah ada sih sampaian ke pengemudi. Sudah, kebetulan SIM saya juga B1 umum ya. Terus masalah KIR juga saya udah ikut. Ya untuk sementara ini sih nggak ada yang ribet sih, semuanya gampang-gampang aja gitu. Yang penting kita apa yang dibutuhkan nama istilahnya di sub atau Grab kita cukupi, pasti gampang-gampang aja. Kalau harapan saya untuk kedepannya apapun aturan pemerintah itulah yang saya lakukan untuk memberi kenyamanan di jalan sebagai saya sebagai pengemudi pekerja di jalan sebagai sopir. Jadi bergabung di Grab ini urusannya tidak begitu berat. Jadi betul-betul resmi kita sebagai angkutan penumpang yang bergabung di aplikasi begitu. Di sisi lain, Kemenhub telah berjanji bahwa jika semua persyaratan sudah terpenuhi, maka kendaraan roda 4 berplat hitam untuk angkutan sewa berbasis online tersebut sudah bisa beroperasi secara legal di jalan raya. Dona Puspita, Yoga Pratama, DAI TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Selama bulan Ramadan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memberlakukan penyesuaian jam kerja bagi pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni jam masuk dan jam pulang kerja lebih awal 1 jam dari biasanya. Nah, memasuki pekan kedua bulan Ramadan, apakah aturan penyesuaian jam kerja ini berjalan efektif? Berikut laporan tim kami. Selama Ramadan, pegawai negeri sipil DKI Jakarta masuk pukul 7 pagi dan pulang minimal pukul 2 siang. Tujuannya agar para PNS ini memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga untuk buka puasa bersama. Meskipun demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, PNS harus tetap memberikan pelayanan yang optimal selama Ramadan. Seperti yang dikutip pada situs resminya, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri PAN/RB nomor 03 tahun 2016 tentang penerapan kerja aparatur sekretariat negara, TNI dan Polri pada bulan Ramadan. Peraturan ini telah diterapkan di berbagai kelurahan DKI Jakarta. Salah satunya adalah kantor Kelurahan Tambora, Jakarta Barat. Kepala Lurah Tambora, Dwi Kurniasi menyatakan, meskipun ia dan seluruh stafnya menerapkan peraturan jam kerja baru, namun tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena sebelumnya masyarakat sekitar sudah mendapatkan pemberitahuan mengenai perubahan jam pelayanan kelurahan. Untuk pelayanan di kantor Kelurahan Tambora sendiri tidak ada hambatan, tidak ada pelayanan yang tidak terlayani untuk warga masyarakat Kelurahan Tambora. Semua berjalan sesuai tupoksinya masing-masing, sesuai jam kerja yang sudah diterapkan, tidak ada. Dan kita sudah sosialisasi dengan cara bersurat kepada masyarakat bahwa selama jam kerja, jam pelayanan di Kelurahan Tambora jam sekian yang sudah kita edarkan. Ya, sangat membantu saya. Ya, pertama sebagai rumah tangga bisa pulang lebih awal, terus menyiapkan untuk suami, anak-anak, seperti itu. Penerapan jam kerja baru PNS selama Ramadan yang dirasakan oleh masyarakat bukan suatu hal yang memberatkan. Masyarakat berpendapat selama pihak yang terkait memberikan surat edaran serta informasi kepada masyarakat mengenai perubahan kerja, serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap baik. Sebenarnya sih tidak memberatkan, yang penting ada informasi dulu ke masyarakat agar masyarakat tidak kecewa di saat datang karena belum tahu jam sampai jam 2 gitu. Jadi mesti ada informasi juga lah ke masyarakat gitu. Sutrijaya, Alif Ramadan, DAI TV.
Dika nggak nyangka ya udah masuk pekan kedua Ramadan Iya. aja ya. Nah, tapi kalau misalnya selama Ramadan ini Dika, biasanya masyarakat kan lebih sering mengunjungi masjid nih, entah untuk sholat atau tadarus. Kalau kamu sendiri gimana Dika? Iya, beberapa kali sih mengunjungi masjid ya, tapi biasanya bukan hanya untuk beribadah, tapi yang menarik itu adalah menikmati arsitektur dari si masjid yang sangat indah. Nah, biasanya nih Loren, kalau kita melihat masjid-masjid, mayoritas itu arsitekturnya mengadopsi gaya-gaya Timur Tengah, tapi ada satu masjid di Jakarta justru mengadopsi arsitektur khas Betawi. Oh ya? Penasaran? Ini dia liputannya. Masjid At-Taubah yang berada di dalam kawasan Kampung Budaya Betawi Setu Babakan memiliki keunikan yang terlihat dari arsitektur bangunannya. Masjid yang berdiri sejak tahun 80-an ini didesain menyerupai rumah adat Betawi, lengkap dengan ornamen khas Betawi, seperti gigi balang di pinggiran atapnya, serta langkan atau pembatas halaman yang mengelilingi bangunan masjid. Menurut pengurus Masjid At-Taubah, Matroji, penyertaan simbol budaya dalam bangunan masjid ini merupakan upaya pelestarian budaya Betawi, terutama karena masjid ini masih berada dalam kawasan cagar budaya Betawi Setu Babakan. Karena di sini kan ya ditetapkan sebagai perkampungan budaya Betawi dengan ornamen-ornamen Betawi ini, di samping untuk menjaga kelestarian budaya juga, mungkin karena dengan ini ada keunikan bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa berkunjung dan bisa melihatnya kemarin. Ya harapan kami supaya pengunjung yang ada di sini bukan hanya mereka hanya sekedar mengunjung aja ya dari segi dunianya, akhiratnya juga dengan adanya masjid ini diharapkan para pengunjung ini bisa sholat berjamaah di sini, bisa meningkatkan ibadahnya ada di sini. Selain digunakan untuk beribadah, masjid ini juga sering digunakan sebagai tempat silaturahmi antar warga Setu Babakan. Fungsi ini dimanfaatkan oleh warga pendatang untuk berbaur dengan warga asli. Dari tahun 1998 saya masuk di kampung Betawi ini. Masih segar dalam ingatan saya bahwa masyarakat Betawi yang ada di kampung Setu Babakan ini sangatlah ramah tamah, menyambut kedatangan kita sebagai pendatang, disambutnya dengan baik. Dan satu-satunya untuk saya bisa kenal dengan masyarakat melalui yaitu kemasyarakatan di masjid, berkumpul di masjid. Keberadaan masjid ini di tengah masyarakat Betawi Setu Babakan diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan, juga kecintaan masyarakat Betawi terhadap warisan budaya. Paude Rizky Adrian, Dai TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang donor darah sehat selama berpuasa. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Halo Indonesia dan pada segmen Bincang Indonesia hari ini kami akan membahas tema mengenai donor darah saat puasa. Nah, ini untuk Dika dan pemirsa juga, memang darah itu kan adalah sebuah material biologis yang tidak bisa atau belum bisa diproduksi di luar tubuh ya. Karenanya ketersediaan darah sehat itu sangat tergantung dari kesediaan masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Dan ini tentunya ditunjang juga dengan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung ketersediaan darah sehat. Betul. Seperti juga supaya nanti menyumbang darahnya bisa cukup, kemudian aman dan juga berkualitas. Betul. Nah, ini kalau kita lihat ini kan posisinya di masa Ramadan ya, saat berpuasa. Kadang-kadang nih orang mungkin yang seperti saya saat tidak berpuasa aja enggan ataupun takut untuk mendonorkan darahnya, apalagi saat berpuasa. Tapi kalau terbayang nggak sih saat orang-orang enggan mendonorkan darahnya saat berpuasa, berapa banyak orang yang harus ditolong sebenarnya dengan ketersediaan yang semakin minim, ya kan? Nah, apalagi hari ini tepat tanggal 14 Juni 2016 kita merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Nah, seperti apa sih serunya donor darah pada saat bulan puasa? Kemudian dan apa manfaatnya ya? Ternyata justru bermanfaat untuk kesehatannya. Betul. Nah, kita langsung nanti
berbincang-bincang dengan narasumber kita, yakni Dr. Salimar Salim, MARS, selaku Kepala Unit Transfusi Darah PMI DKI Jakarta. Namun sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan, PMI Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi minimnya persediaan kantung darah. Pasalnya, target persediaan kantung darah di bulan Ramadan cukup tinggi, yakni 800 hingga 1.500 kantung darah per hari. Sementara kantung darah yang terkumpul hanya mencapai 350 kantung per hari di pekan pertama bulan suci Ramadan. Walaupun intensitas pendonor mengalami penurunan, pihak Humas PMI DKI Jakarta menyatakan berbagai upaya penyediaan stok darah sudah dimulai jauh hari sebelum bulan suci Ramadan tiba. Selain dari layanan rutin di unit transfusi darah yang terletak di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, PMI DKI Jakarta juga mengerahkan 4 unit mobil donor darah keliling. Upaya tersebut dilakukan agar persediaan kantung darah tidak kurang dari permintaan yang ada selama bulan suci Ramadan. PMI DKI Jakarta sendiri tetap membuka layanan donor darah setiap hari sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang. Hal ini diharapkan tidak mengurungkan semangat masyarakat untuk tetap mendonorkan darahnya walaupun di tengah ibadah puasa. Baik, jadi PMI memang sudah mengantisipasi ya minimnya pendonor saat bulan puasa. Jadi memang sudah di stok jauh-jauh hari. Tapi alangkah baiknya di saat bulan Ramadan ini tetap banyak pendonor darah ya. Iya, tentunya tetap dibutuhkan. Betul. Dan kita langsung saja membahasnya hari ini bersama Dr. Salimar. Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih Mbak Selalu Dika. senyum, selalu sehat ya Dr. Salimar. Harus gitu. Baik, ini kalau kita berbincang sebelum masuk ke donor sehat, sebenarnya stok darah yang sudah diantisipasi jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan, bagaimana kondisi saat ini? Sampai saat ini kita masih cukup ya Mbak Dika ya Mbak Lauren ya, karena memang 15 hari sebelum puasa kita sudah stok darah. Jadi kita stok darah itu sampai 2 minggu atau sampai 3 minggu juga waktu puasa, sehingga kita cuma membutuhkan nanti 2 minggu atau 1 minggu dan 2 minggu setelah Lebaran. Itu agak sedikit kritis gitu biasanya, karena untuk para pendonornya ya donor, karena kan banyak yang pulang kampung ya, walaupun misalnya dia nggak pulang kampung ada di situ, kalau dia nggak mau donor darah kan juga sulit ya. Jadi oleh karena itu kita harus stok sebelumnya. Jadi memang dari antisipasi betul, ya. Harus kita antisipasi. Iya, kita sendiri kan banyak nih Bu yang sebenarnya masih takut atau bingung gimana sih sebetulnya prosedur pengambilan darah untuk menjadi donor. Bisa dijelasin nggak sih Bu? Iya, jadi kalau donor darah itu kalau misalnya ingin benar donor darah memang dari hati ya, harus gitu. Awalnya Jangan dari hati, takut niat ya. dulu ya. Jangan nanti aduh takut darah, takut ini disuntik. suntik gitu kan ya. Nah, itu nanti kalau misalnya datang aja ke unit transfusi darah atau pada waktu kita melaksanakan kegiatan di mall, kegiatan di institusi-institusi selama bulan puasa kita agak berkurang itu ya. Jadi tapi bisa datang ke tempat-tempat pengambilan darah. Nah, dicek dulu tekanan darahnya. Tekanan darahnya rendah enggak atau tinggi enggak. Minimal itu 100/70. 100/70 ya. Minimal ya. Tetapi kalau di bawah itu kita nggak berani ambil ya. Karena ada dokter yang periksa. Jadi dicek dulu sebelumnya. Kemudian kalau paling tinggi 170/100. Kalau di atas itu kita nggak berani ambil. 170/100 ya. Kemudian tinggi badannya, berat badannya harus 55 kg minimal. 55 kg. 45 ya. Kalau kurang dari itu kita nggak bisa ngambil. Kemudian juga sehat. Yang penting sehat. Jadi jangan merasa bahwa dia tidak tidur malam, cuma tidur 1 jam, dia lagi diare, tapi kepingin donor darah juga. Biasanya kita cek, kita lihat, oh ini nggak memungkinkan, jadi datang setelah sehat aja. Gitu. Jadi memang harus tadi ada usia, tekanan darah, lalu berat badan. Kemudian hemoglobinnya. Hemoglobinnya itu kalau untuk wanita minimal itu 12 gram/%. Kalau laki-laki 12,5 gram/%. Jadi kalau misalnya kurang dari itu kita nggak berani ambil ya, karena ada resikonya nanti kalau kita ambil. Jadi memang hati-hati sekali ya Bu ya. Jadi kita memang harus ada dari awal tuh sudah kita betul-betul lihat apakah seorang itu bisa nggak menjadi donor darah gitu. Jadi kalau misalnya seorang donor darah berarti sehat gitu kan ya. Nah itu dia. Nah ini kan sebenarnya kalau kita bisa mendonor berarti kan paling tidak kita sudah mengecek kesehatan kita dulu. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang mau melakukan sesuatu kalau ada manfaatnya. Mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu manfaat donor darah. Apa sih? Manfaat donor darah itu banyak sekali ya. Yang pertama, ketika darah kita diambil, tubuh kita tuh langsung melakukan regenerasi darah. Jadi artinya dia langsung membentuk darah baru. Nah, dengan adanya darah baru yang
sudah matang setelah 75 hari sampai 90 hari, itu makanya kan terasa segar, lebih segar karena darah yang itu udah diganti. Dan adanya pengurangan zat besi di dalam tubuh kita. Pengurangan zat besi itu akan menyebabkan jantung kita akan bekerja lebih baik gitu. Jadi tidak terlalu berat kerja jantungnya, sehingga itu sangat ini sekali. Sehingga apalagi kalau seorang pendonor itu dibarengi dengan olahraga yang rutin ya. Itu mungkin dia akan dan itu akan lebih bermanfaat sekali buat kesehatan tubuhnya. Oke, jadi memang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Tapi yang jadi pertanyaan nih, kalau saat berpuasa masih bermanfaat nggak sih? Ataukah memungkinkan? Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan masih melanjutkan perbincangan kami mengenai donor darah saat puasa. Nah, kalau kembali ke Ibu Dr. Salimer, Bu, sebetulnya berapa sih jumlah kantong darah yang dibutuhkan PMI setiap hari? Dan kemudian jumlah darah apa sih yang paling dibutuhkan? Golongan yang mana nih yang paling jarang? Ya, kalau DKI Jakarta ya khususnya itu, kita butuh darah itu sampai 1.000 kantong, bahkan lebih per hari. Per hari? Ya. Karena di Jakarta ini kan banyak rumah sakit rujukan ya. Jadi yang kita bantu itu tidak hanya warga DKI, tetapi juga dari warga seluruh Indonesia yang berobat di Jakarta. Kemudian kebutuhan segitu, tapi alhamdulillah selama ini sebelum bulan puasa kita bisa penuhi kebutuhan itu. Golongan darah yang paling banyak itu memang golongan darah O. Kebutuhannya juga O yang paling banyak. Setelah itu B dan A, dan AB lah yang paling sedikit ya. Karena AB itu cuma masyarakat Indonesia punya 6,6% ya, atau 7% lah ya. Sehingga kalau kebetulan ada golongan AB yang minta, tidak ada yang donor, itulah yang jadi masalah. Nah, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikan. Oke. Nah, tapi katanya jangka waktu untuk masa berlakunya darah itu freshnya antara 2 minggu sampai 1 bulan ya Bu, kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana mengakomodir kan puasa ini satu periode aja 1 bulan penuh. Apakah bisa dari yang minggu-minggu sebelumnya itu stoknya dipakai untuk melengkapi sementara, terus kekurangannya kira-kira dari mana nih Bu biasanya? Ya, jadi kalau memang daya hidup darah itu kan sampai 1 bulan di dalam penyimpanan kita. Sebenarnya darah itu adalah organ yang hidup ya. Jadi kalau kita melakukan semacam donor darah, maka itu merupakan kita melakukan transplantasi organ sebenarnya kalau menurut para ahli ya. Jadi kita lakukan transplantasi organ karena darah itu adalah organ tubuh. Nah, oleh karena itu darah itu sangat diindikan sekali ya, dibutuhkan sekali ketika seseorang itu misalnya seperti demam berdarah, misalnya itu sudah begitu trombositnya sudah turun di bawah 10 biasanya, itu biasanya dokter akan meminta kepada kita. Kemudian apa yang menjadi tadi adalah bagaimana kita menyikapi kalau pada bulan puasa seperti ini ya. Karena bulan puasa itu sebenarnya terjadi suatu itu alami. Jadi kita ada semacam detoksifikasi alami ya. Seorang yang mendonorkan darahnya pada bulan puasa itu akan lebih sehat sebenarnya. Ini menarik sekali, Bu. Ternyata yang tadinya berpikir akan jadi lemas, yang malah jadi lebih sehat. Ada detoksifikasi ya. Nanti kita sebelum bahas lebih lanjut lagi, kita lihat dulu nih tayangan berikut ini. Bagi sebagian orang, mendonorkan darah mungkin masih dianggap sebagai halangan saat menjalani ibadah puasa. Berbagai efek seperti sakit kepala hingga tubuh menjadi lemas seolah menjadi stigma yang menghalangi sebagian orang untuk mendonorkan darahnya. Namun ada pula sebagian orang yang menolak stigma tersebut dan tetap rutin mendonorkan darahnya di PMI. Menurut mereka, berdonor darah saat puasa justru membuat tubuh lebih bugar. Ya, secara medis berdonor darah saat menjalani ibadah puasa dapat mendukung proses detoksifikasi racun dalam tubuh. Namun, tetap memperhatikan kondisi stamina tubuh. Kini, aksi donor darah diharapkan tidak lagi dianggap sebagai halangan saat berpuasa. Bahkan, berdasarkan fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2000 tentang hukum donor darah bagi orang yang sedang berpuasa, tidak akan membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah puasa.
jadi ada proses detoksifikasi justru saat berdonor ya. Iya. Setelah berdonor darah ini prosesnya seperti apa, bisa dijelaskan? Jadi seorang yang berpuasa secara alami itu terjadi proses detoksifikasi di dalam tubuhnya. Nah, dengan melakukan donor darah, maka detoksifikasi itu akan lebih berjalan lebih lancar, ya. Karena detoksifikasi itu artinya adalah mengurangi racun-racun yang ada di tubuh kita. Nah, begitu mengadakan kita melakukan donor darah pada bulan puasa, maka itu akan memperlancar detoksifikasi itu. Jadi lebih bagus sebenarnya melakukan donor darah di bulan puasa. Justru lebih sehat ya. Lebih sehat. Jadi lebih hikmah sehat. kalau berdonor, bahkan kita nggak berdonor aja udah lemes nggak makan ya, apalagi berdonor gitu. Tetapi kan selama ini masyarakat kan takut ya, ya takut berdonor di bulan puasa. Kenapa? Karena pertama takut pingsan, takut lemes, takut sakit. Nah, gitu itu ya. dia tuh Bu, ada tips-tipsnya nggak sih atau apa yang harus dipersiapkan bagi orang yang mau mendonorkan darah pada saat puasa? Kalau bulan puasa itu sebenarnya lebih sehat, kemudian juga waktunya aja diatur ya. Ya. Jadi kalau misalnya dia nggak mau pendonor tidak mau melakukan pada siang hari, maka pada malam hari nggak masalah. Sesudah buka. Sudah buka, atau mungkin mau sudah taraweh, atau mungkin sesudah sahur pagi-pagi bisa melakukan. Bisa datang ke, kalau DKI ya PMI Keramat, atau di tempat-tempat lain pun juga bisa gitu. Baik, nah. Jadi waktu itu yang harus diatur. Jadi memang mengatur waktu ya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kita misalkan yang pasti nih setiap berdonor biasa dikasih makanan setelah itu. Nah, bagaimana yang berpuasa? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia. Melanjutkan pertanyaan tadi yang sempat terpotong, bahwa biasanya nih kalau kita habis donor darah pasti dikasih makanan seperti misalnya kacang hijau, telur, atau susu. Nah, ini bagaimana saat mungkin berdonornya siang hari saat berpuasa? Ya, jadi kalau misalnya yang berdonor bulan puasa, yang muslim tentunya dia nggak boleh dong ya. Nggak boleh, jadi biasanya kita biasa dibawa pulang, biasanya siang kita kasih. Jadi yang non muslim tentunya kita berikan langsung di kantin biasanya. Baik, tapi berarti tidak mutlak ya? Tidak mutlak. Setelah berdonor harus diberi makanan gitu ya? Nah, kalau dampaknya sendiri gimana tuh Bu? Apakah nanti mungkin bagi yang pemula nih yang belum biasa, ada nggak sih rasa-rasa mungkin sedikit lebih lemas sebelum akhirnya tambah seger atau gimana? Sebenarnya pemula itu selalu merasakan agak sedikit pusing ya. Tetapi kalau misalnya dia cukup makannya seimbang, cukup, minumnya banyak, kemudian dia istirahatnya cukup, tidak lagi diare, sehat lah gitu ya, tensinya normal, biasanya sih nggak terlalu terasa apa-apa. Tidak biasanya, terlalu terasa ya. Nggak ada inilah, tidak ada berarti lah, mungkin rasa, oh ini kok ada rasa sakit gitu, nanti hilang sendiri. Tapi kalau bicara siklusnya sendiri gimana sih Bu? Ada yang bilang yang pasti untuk perempuan ketika lagi menstruasi atau datang bulan itu kan dihindari dulu ya. Sesudah itu berapa lama baru boleh menyumbangkan darah lagi, dan siklusnya berapa lama sekali nih bolehnya? Kalau siklus donor darah itu kan memang 75 hari sampai 3 bulan ya. Kemudian kalau misalnya lagi mens itu kita seminggu setelah bersih itu boleh lagi. Jadi memang pada waktu menstruasi memang tidak boleh. Jadi seminggu setelah bersih, setelah mens itu udah boleh lagi mendonorkan ibu darahnya. menyusui juga belum boleh menyusui Bu ya? belum boleh, itu biasanya 6 bulan. 6 bulan setelah menyusui? Ya. Nggak boleh sampai 6 bulan, itu nggak boleh. Sampai 6 bulan menyusui nggak ya? boleh menyusui. Tapi setelah itu, setelah aksi eksklusifnya selesai, 6 bulan boleh ya mulai menyusui. Nah ini sebenarnya menarik bagaimana masyarakat harusnya berpikir bahwa ini adalah bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk dirinya ya Bu. Menyehatkan diri sendiri. Betul. Menyehatkan diri sendiri. Apa saja nih sosialisasi yang sudah digerakkan oleh PMI selama ini, khususnya untuk bulan Ramadan yang mungkin akhirnya ada beberapa posko-posko juga ya yang dibuka? Jadi kita untuk bulan Ramadan ini sebenarnya kita di samping kita melakukan kerjasama dengan misalnya TNI Polri, kita himbau ya untuk melakukan donor darah di bulan puasa. Biasa kan kalau TNI Polri kan ini ya fit gitu kan ya. Kita selalu minta seperti itu, dan karena selama ini sampai minggu ketiga baru terasa penurunan jumlah darah di PMI, maka kita minggu ketiga melakukan acara seperti itu. Jadi sebenarnya berbagai macam cara ya dari UTD untuk melakukan memenuhi kebutuhan darah di bulan puasa itu bermacam cara ya. Kemudian di samping itu kita juga meminta untuk khusus di DKI Jakarta, kita minta rumah sakit untuk melakukan donor darah di rumah sakitnya.
Kemudian 70% dari darah yang kita dapatkan di rumah sakit, kita kembalikan ke rumah sakit itu untuk membantu pasien-pasien di sana. Oh, jadi bekerja sama dengan TNI Polri, kemudian tadi pihak-pihak terkait seperti rumah sakit dan lain-lainnya. Itu efektif ya Bu untuk meningkatkan? Sangat efektif. Tahun lalu kita bisa mengurangi kurang lebih 34% donor langsung. Artinya donor langsung itulah donor yang dari keluarga. Jika kan kalau sudah tidak benar-benar tidak punya ada darah, persediaan darah di PMI, kita minta keluarga pasien lah yang menjadi donor gitu. Jadi memang mengurangi sampai 34%. Kemarin tahun lalu dengan bantuan itu, maka kami minta terima kasih sekali kepada TNI, Polri, kepada Satpol PP, kemudian pada sekolah-sekolah ABRI gitu ya, yang membantu kita, Pas Pampres, Kopassus ya, kita dibantu tahun lalu sehingga kita bisa mengurangi donor langsung itu kurang lebih sampai 34%. Wow, semoga tahun ini juga makin banyak. Mudah-mudahan saya banyak berharap yang membantu. Salah satunya Daya TV juga ikut bekerja sama. Daya TV ya, tanggal 17 nanti Daya TV. Tanggal 17 Juni nih untuk pemirsa di rumah yang ingin mendonorkan darahnya di Daya TV bisa tanggal 17 Juni datang ke Suci Center mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Kamu juga mungkin bisa datang ikut terlibat ya nanti. Betul. Nah, ini kalau misalnya ke depannya kira-kira nih sosialisasi terus dilakukan untuk misalnya sebenarnya persediaan yang ideal yang selama ini sudah dilakukan oleh PMI, apakah memang sudah benar-benar sesuai dengan target? Ya, idealnya adalah kita punya persediaan 4 hari di penyimpanan ke depan. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mendonorkan darah, kita masih bisa punya stok 4 hari ke depan. Tetapi tentunya kita tidak mau begitu saja ya. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan darah tersebut. Karena banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Contohnya pasien-pasien thalassemia, itu rutin melaksanakan donor darah. Kadang-kadang sebulan itu 2 kali. Jadi kalau tidak ada darah, itu aduh rasanya gimana gitu, kita tidak bisa memberikan. Sehingga harus kita mencarikan semaksimal mungkin agar darah yang dibutuhkan itu dapat. Nah, kalau gitu mungkin bicara tentang harapannya nih Bu, dari PMI ke depannya apa nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus peduli dengan mendonorkan darahnya? Ya, yang jelas kita akan selalu melaksanakan sosialisasi ya kepada masyarakat, terutama tentunya bagaimana caranya mendonorkan darah dan kemudian supaya jangan ada yang merasa takut, ya merasa itu kita selalu. Kemudian kedua adalah bagaimana kita mendorong yang muda yang berdonor. Jadi artinya pendonor itu kan dari umur 17 tahun sampai sekarang tuh umur 65 tahun. Jadi gimana kita mensosialisasikan, ayo kita sosialisasi di SMA, kita sosialisasi di perguruan tinggi, kemudian juga kita bikin gerai di perguruan tinggi seperti Trisakti ya. Kita ada gerai. Kemudian, nah itu kita ini kan. Kemudian memperbanyak gerai itu misalnya seperti di mall. Di mall sekarang ada kan ya, di Sensi ada, Tanah Abang ada gitu ya. Supaya masyarakat yang pergi belanja itu juga tertarik. Jadi artinya, oh ada jadi memang sistemnya jemput bola ya. Jemput bola dan bisa menyadarkan masyarakat bahwa setetes darah Anda bisa menolong banyak orang. Tetesan darah Anda menolong sesama. Ya, menolong sesama. Baik, terima kasih untuk kehadiran di Halo Indonesia. Sukses terus untuk PMI dan sukses juga puasanya Ibu ya. Makasih. Dan semoga pemerintah masyarakat juga semakin ini ya Dika sadar akan manfaatnya untuk berdonor pada saat puasa. Baik. Nah, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik. Ya, pemirsa, Jakarta sebagai ibu kota menjadi barometer pendidikan bagi anak usia dini. Dan hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah diraih oleh dunia pendidikan di Jakarta. BKB PAUD Melati di Jalan Blimbing Terusan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, membina sebanyak 70 orang anak didik. BKB PAUD Melati merupakan salah satu PAUD dengan beragam prestasi, seperti meraih juara nasional kedua sebagai PAUD terbaik di Indonesia. Waktu itu yang mengikuti lomba cukup banyak ya, bukan cuma dari DKI saja, tapi ada perwakilan dari Jogja, dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Barat dan sekitarnya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala DKI mendapatkan juara 2. Dalam pelaksanaannya, BKB PAUD Melati menitik beratkan pada pembinaan orang tua mengenai tumbuh kembang anak balita. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok BKB PAUD Melati dilakukan melalui penyuluhan kepada ibu-ibu peserta BKB.
Untuk membiayai kegiatan belajar mengajar di PAUD ini, para orang tua murid memberi iuran sebesar Rp35.000 per bulannya. Dukungan, perhatian, dan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru turut menjadi penunjang keberhasilan PAUD. Ya, saya berharap pengaruh yang negatif itu sedini mungkin anak-anak bisa memfilter sendirinya. Jadi dia nggak gampang terpengaruh oleh lingkungannya. Saya mau mereka memiliki pengaruh ke lingkungannya tanpa harus dipengaruhi oleh lingkungannya. Tanggapannya luar biasa bagus. Yang tadinya anak saya nggak tahu apa-apa huruf, alhamdulillah sekarang lancar. Terus dia baca buku dongeng udah lancar. Pada 20 Mei 2016, Himpaudi mencanangkan Gernas Manjur, Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur. Jujur merupakan salah satu karakter anak yang perlu dikembangkan sedini mungkin, hingga kejujuran menjadi karakter bangsa. Tidak hanya insidental, gerakan nasional ini perlu menjadi gerakan seluruh lapisan masyarakat yang direalisasikan dari waktu ke waktu. Bahwa untuk bisa menjadikan manusia yang sesuai kata dan perbuatan, itu dibangunnya di pondasinya di usia 0-6 tahun. Melihat ini, dengan keprihatinan kami di Himpaudi, kami meluncurkan Gernas Manjur, Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur. Prakteknya adalah pertama, bahwa pembelajaran Aku Anak Jujur itu bukanlah sebuah pembelajaran seperti mengajarkan sesuatu, tapi adalah proses pembiasaan. Pembiasaan bagaimana guru, kemudian guru dan bersama orang tua bisa menepati apa yang dia katakan. Itu sudah pembelajaran kejujuran. Ya, selain pendidikan, kejujuran merupakan nilai kehidupan mendasar yang harus ditanamkan kepada anak sejak kecil. Seperti kata pepatah, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di negara manapun. Maka mengajarkan anak untuk berkata dan berperilaku jujur akan menjadi kebiasaan baik dan pembelajaran yang berguna bagi kehidupannya kelak. Tim Liputan, DAI TV. Ya, mendidik anak di usia 0 hingga 6 tahun adalah masa yang penting. Karena itu banyak orang tua yang mulai mempercayakan pendidikan anak mereka pada PAUD. Nah, tidak hanya di kota-kota besar, di kota Jayapura, Provinsi Papua pun terdapat PAUD yang memberi bimbingan bagi balita. Meskipun dengan sarana dan prasarana yang terbatas, namun pendidikan anak usia dini ini diberikan secara gratis. Terletak di Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdirilah PAUD Bukit Sion. Pendidikan bagi anak usia dini di timur Indonesia ini terbilang istimewa. Ya, meski dengan fasilitas sederhana, setiap anak yang belajar di sini tidak dipungut biaya. Ya, kalau memang untuk layanan PAUD memang selama ini kita berjalan gratis. Di samping itu kita dibantu oleh pihak pemerintah lewat pemerintah kota, provinsi maupun pusat. Ya, walaupun istilahnya bantuan belum begitu maksimal, tetapi puji Tuhan syukur kami sudah boleh merasakan bantuan dari pemerintah. Untuk mendidik anak-anak binaannya, PAUD yang sudah 11 tahun berdiri sejak tahun 2005 ini hanya memiliki 2 orang guru tetap. Guru ada 3, 1 guru bantu, mumpung kelas dibagi dalam 2 rombel. Rombel artinya rombongan belajar. Satu rombel belajar itu usia 4-5 tahun. Rombel kedua itu, rombongan belajar kedua adalah usia 5-6 tahun, usia persiapan SD. Yang tadi itu? Iya. Umur berapa kan? Yang tadi itu gabung, itu 2 rombel. Ada yang usia 4 tahun, 5 tahun, ada yang 5-6 tahun. Orpa adalah salah satu guru yang mengajar di PAUD Bukit Sion. Saat ini Orpa berumur 53 tahun dan sudah 4 tahun terakhir Orpa mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak di PAUD Bukit Sion. Kesulitannya ya kadang-kadang anak-anak ada yang mampu, ada yang tidak mampu gitu, mereka datang gitu kadang-kadang punya perbedaan begitu. Jadi kita kesulitan di situ. Banyak anak-anak di sini yang kita susah sekali untuk ajar mereka. Kadang-kadang mereka mengerti, ada yang tidak. Apa begitu. Sukakah belajar di sini? Suka bernyanyi.
Paling suka belajar apa di sini? Belajar. Menyanyi kah? Nyanyi menempel. Menempel. Kalau harapan Ibu, saya mau anak-anak Papua yang saya bina ini, dia bisa sama dengan anak-anak di Jakarta yang dia berani, dia tidak malu, dia tampil percaya diri. Terus itu kedua, dia kalau sudah kuliah saya mau dia tampil percaya diri, dan dia bukan saja di Papua, dia kuliah sampai di Jakarta, sampai di luar negeri. Bahkan saya mau dia bisa jadi salah satu menteri atau pejabat. Karena dasarnya kami sudah memberi dari sini. Jadi dasarnya itu kami sangat sungguh-sungguh membentuk temperamen karakter anak. Tim Liputan, The ITV. Pemirsa, maraknya permainan virtual di gadget membuat permainan tradisional Indonesia mulai ditinggalkan. Ya, untuk kembali mempopulerkan permainan tradisional anak, Andi Eka Saputra mendirikan dusun kreatif di Medan. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bermain menjadi hak setiap anak. Dengan bermain, potensi fisik dan kreativitas otak anak akan terlatih. Namun di zaman informatika ini, permainan anak-anak terutama di kota besar didominasi oleh permainan virtual dari gawai yang bisa menumbuhkan sikap antisosial pada anak. Menanggapi permasalahan ini, Andi Eka Saputra mendirikan dusun kreatif yang menawarkan berbagai wahana rekreasi tradisional bagi anak. Di dusun kreatif, anak dapat mengenal sekaligus memainkan berbagai permainan tradisional seperti congklak dan gobak sodor. Di dusun ini, anak-anak juga dapat lebih dekat dengan alam melalui berbagai aktivitas dan permainan seperti bermain tanah, memberi makan ternak, dan membuat kerajinan tangan dari rumput. Bermain adalah hak setiap anak yang ada di Indonesia. Bukan hanya Indonesia sebenarnya, di dunia. Tetapi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang punya anak-anak juga wajib memilih sebuah permainan yang pantas buat mereka. Di dusun kreatif, anak-anak dapat bermain dengan teman sebayanya. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan sosialisasi dan adaptasi anak. Lagi buat wayang gitu, Kak. Wayang apa namanya? Wayang sukan. Wayang sukan. Ini tradisional sekali berarti ya? Iya, kan dari ini. Seneng nggak main ini? Ya, seneng lah. Seneng. Ini seneng mana main ini dibanding dengan main gadget Angry Bird gitu? Ya, senangnya sih lebih main ini ya. Karena kalau misalnya main HP itu kan tiap hari bisa. Tapi kalau yang ini kan kadang kita setahun sekali. Dusun kreatif dibangun tahun 2013 dengan luas area 3 hektar. Walaupun namanya dusun, letaknya sangat mudah dijangkau, yakni di Simpang Kongsi, Marendal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim Liputan The ITV. Wow, jadi bernostalgia nggak sih Loren ya? Tadi ada gobak sodor, lalu ada bakyak, enggrang, bahkan ada congklak. Menarik banget ya. Dulu bekel juga tuh ya, salah satunya. Nah, tapi betul juga sih Dika, kadang-kadang tuh kita justru terlupa bahwa dalam permainan tradisional tersebut sebetulnya terkandung berbagai nilai filosofis dan nilai-nilai luhur. Nah, seperti apa? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Congklak, egrang, bakyak, dan gobak sodor adalah ragam permainan tradisional yang telah jamak kita ketahui. Namun, maraknya virtual game yang ditawarkan oleh gadget membuat permainan-permainan tradisional tersebut mulai ditinggalkan. Padahal dalam permainan tradisional terkandung banyak nilai filosofis. Jadi permainan tradisional itu secara antropologis dia dianggap sebagai sebuah produk kebudayaan. Ya, jadi dia tradisi budaya, bukan sekedar permainan yang tidak punya arti. Jadi kalau permainan tradisional hilang, berarti kita kehilangan salah satu kebudayaan kita. Seperti permainan gobak sodor atau juga sering disebut galah asin. Permainan ketangkasan ini memiliki nilai filosofis yang mengajarkan para anak muda untuk memajukan kampung halamannya setelah pulang dari tanah rantau. Permainan lain yang memiliki nilai filosofis adalah egrang dan bakyak. Permainan ini mengajarkan anak-anak untuk patuh terhadap peraturan, saling menghargai antar kawan satu tim, juga menjaga kerjasama dan kekompakan dalam satu kelompok. Satu lagi permainan tradisional yang punya nilai filosofis menarik yaitu congklak atau dalam bahasa Jawa disebut dakon.
Permainan yang umum dimainkan anak-anak ini mengajarkan kita untuk bijak dan hemat dalam mengatur keuangan. 7 lubang dalam papan congklak dianalogikan sebagai hari-hari dalam 1 minggu. Dan biji congklaknya melambangkan penghasilan yang kita dapat. Pemain harus dapat membagi-bagi biji congklak ke dalam 7 lubang dalam jumlah yang sama. Apabila masih tersisa, biji dimasukkan ke dalam lubang besar yang disebut lumbung, yang melambangkan tabungan penghasilan. Antropolog Ikhwan Asari berharap masyarakat Indonesia dapat melestarikan permainan tradisional yang merupakan salah satu peninggalan budaya leluhur. Permainan tradisional memiliki nilai-nilai positif, misalnya kecerdasan. Ya. Ada 4 kecerdasan yang ditampung atau yang terdapat pada permainan tradisional. Kecerdasan intelektual misalnya, ya, kecerdasan berpikir. Itu dimunculkan oleh banyak permainan tradisional. Salah satunya misalnya bermain congkak. Orang yang bisa bermain congkak dan bisa anak-anak yang bisa memenangkan permainan congkak itu adalah anak-anak yang cerdas di dalam matematik, ya, di dalam penghitungan. Kemudian kecerdasan emosional. Banyak permainan tradisional yang memang menguji, ya, emosi anak, ya. Bahkan ada di dalam permainan itu yang mencoba membaca karakter temannya. Tim Liputan, DAI TV. Dan pemirsa, berikut perakiran cuaca dari beberapa kota besar di Indonesia. Ya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daai_tv. Akhir kata saya Asti Adika. Dan saya Loren Evelyn, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.